Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini datang lagi di Pikom Lodaya sebuah power yang cukup istimewa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Inilah dia power TAS 5630 dengan daya kekuatan 600 watt mono subwoofer. Jadi di sini sudah ada frekuensinya, pengaturan frekuensi. Ini asli frekuensi, jadi frekuensinya bisa diatur. Ingin suaranya benar-benar sub murni tanpa vokal sama sekali, ataupun sub yang agak tinggi ada vokalnya sedikit, itu bisa diatur. Pertama kita akan ukur dulu untuk dimensinya. Ini bautnya ada dua, baut yang kecil bagian kontrol dan baut yang besar ini. Pertama kita akan ukur dulu untuk baut yang kecilnya dulu. Untuk bagian bautnya atau PCB-nya, untuk yang bagian yang baut kecil atau child baut, ini panjangnya 5,7 cm. 5,7 cm. Untuk lebarnya 2,5 cm. Untuk panjang kabelnya, ini kabel penghubung antara bagian baut utama dan kontrol. Kita ukur panjangnya kurang lebih 29 cm. Kurang lebih 29 cm. Sekarang kita ukur untuk panjangnya buat bagian yang besar. Ini panjangnya 14 cm. Lalu untuk lebarnya di sini panjangnya 9,5 cm. Sekarang kita ukur untuk tingginya. Untuk tingginya bagian baut yang kecil, posisi tertinggi pada elko ini, tingginya 1,3 cm. Lalu untuk ketinggian bagian baut utamanya,
Ini untuk panjangnya yang kaki-kaki ini, yang ke bawah ini, yang bagian bawah ini panjangnya 1,5 cm. Ini 1,5 cm. Lalu untuk ke atasnya, ditambah untuk ke atasnya, posisi paling atas adalah pada posisi pendingin. Jadi bila kita ukur total ketinggiannya mulai kakinya sampai atas bagian atas PCB ini panjangnya 4,8 cm. Saya ulangi, untuk tingginya. Untuk ketinggiannya total 4,8 cm. Tampak bagian dari bawahnya seperti ini. Ini bagian dari bawah. Lalu ini bagian atasnya, tampilannya seperti ini modelnya. Untuk buatnya, buat yang kecil, tampilan atasnya seperti ini. Ini tampilan bawahnya. Untuk tegangan kerja dari power ini adalah untuk yang bawaan pabrik ini untuk tegangan kerja. Sebentar, saya hitung dulu. Bila menggunakan ini untuk tegangan bagi kawan-kawan, bila menggunakan trafo, maka trafo tersebut harus sudah dilengkapi dengan dioda dan elko-nya. Seperti itu. Untuk tegangan bila menggunakan trafo, tulisan trafo itu adalah masih tulisan tegangan AC. Untuk bagi yang menggunakan trafo, itu tulisan di trafo itu power ini bekerja pada tegangan 13 sampai, untuk bawaan pabrik ya, ini 13 sampai 28 volt AC single. Itu tulisan di trafo. Bagi yang menggunakan power supply atau SMP/S yang merupakan tegangannya sudah DC, tegangan kerjanya adalah 18 volt sampai 40 volt DC single. Untuk rekomendasinya bagi yang menggunakan trafo, ini untuk yang bawaan pabrik atau belum di-upgrade. Bagi yang menggunakan trafo, tegangan rekomendasinya adalah sekitar 24 volt atau 35 volt. Saya ulangi, 24 volt atau 25 volt AC single. Itu bagi yang menggunakan trafo. Untuk kawan-kawan yang melihat video ini, harap dipahami ya, mulai video awal hingga akhir. Jangan cuma dilihat sepotong-sepotong saja, maka itu nanti akan menimbulkan
pengetahuan yang berbeda. Apabila belum paham, silakan diulangi lagi, tonton video ini mulai awal sampai akhir, sampai selesai, agar bisa memahami dan tidak salah mengartikan. Saya ulangi, bagi yang menggunakan trafo, tegangan kerjanya adalah 13 volt sampai 28 volt AC single untuk bahan pabrik ini ya, yang belum di-upgrade. Untuk tegangan untuk tegangan rekomendasinya 24 volt sampai 25 volt AC single, itu bagi yang menggunakan trafo. Untuk yang menggunakan SMPS atau power supply, karena tegangannya sudah DC, itu tegangan kerjanya adalah 18 volt sampai 40 volt DC single. Untuk tegangan rekomendasinya bagi yang menggunakan SMPS adalah sekitar 35 volt DC single. Ini tegangan rekomendasi saat power ini belum upgrade. Ini yang saya maksud tegangan rekomendasi itu adalah untuk keamanan dari power ini sendiri. Dan sebenarnya power ini masih belum bisa atau masih belum mengeluarkan kekuatan yang maksimal. Agar bisa mengeluarkan kekuatan yang maksimal, maka power ini sebaiknya di-upgrade. Untuk IC upgrade-nya juga dijual di toko Pikom Ludoyo. Nanti akan saya jelaskan juga. Lalu untuk ampernya, ampere rekomendasinya ini mulai atau minimal 10 ampere murni, 10 ampere asli. Kalau yang menggunakan trafo ya 10 ampere trafo yang asli, yang ori, yang original. Sebab di pasaran banyak merek-merek KW. Di pasar untuk trafo itu ada misalnya 10 ampere, itu ada 10 ampere kecil, ada 10 ampere yang besar atau yang harganya mahal. Nah, yang paling bagus yang mana? Kalau untuk orang awam, yang paling bagus itu adalah yang besar, terus yang harganya mahal. Itu kebanyakan bagus. Yang besar dan mahal. Untuk yang kecil-kecil itu yang merek-merek KW. Untuk cara upgrade-nya, power ini yang diganti, bila ingin upgrade yang diganti adalah IC yang ini. Ini IC regulator step down. IC ini kodenya LM2576T-12. Nah, IC ini kekuatannya cuma maksimal 40 volt DC. Untuk IC powernya yang ada di bawah sini, IC utamanya, ini rekomendasinya adalah sekitar 48 volt sampai 50 volt DC single. IC ini diganti dengan kode LM2576HVS-12. Itu IC-nya juga sudah disediakan di toko Pikom Ludoyo. Cuma IC ini saja yang diganti. Untuk IC LM2576HVS-12
itu adalah IC penurun tegangan ke 12 volt yang digunakan untuk IC kontrol, untuk IC bias yang ada pada power utama dan sebagainya. Untuk IC LM2576 HVS strip 12, IC yang sudah di-upgrade, itu mampu hingga 60 volt. Maka dari itu, bila IC-nya di-upgrade, diganti dengan IC itu tadi, maka power ini bisa dikasih tegangan rekomendasi yang direkomendasikan untuk power utamanya itu tadi. Sekarang kita akan jelaskan untuk fungsi-fungsinya atau cara pemasangan. Untuk jalur tegangan atau VCC atau strom itu berada di sini. Yang merah ini untuk jalur tegangan plus, yang hitam untuk jalur tegangan min. Tegangan yang masuk ke power ini harus sudah dalam keadaan DC. Untuk yang plus, yang merah ini biasanya pakai kabel yang warna merah. Untuk yang hitam, min, ini biasanya pakai kabel yang warna merah. Yang warna hitam, saya ulangi, yang warna hitam. Sesuai dengan warna terminal ini. Yang merah ini pakai kabel warna merah, yang hitam ini pakai kabel warna hitam. Lalu di sini ini ada terminal. Di PCB ada tulisannya bus min, bus plus. Ini adalah jalur ke speaker. Untuk yang warna hitam ini biasanya pakai kabel warna hitam dihubungkan ke terminal speaker yang warna hitam juga. Itu jalur min speaker, bukan jalur ground. Berbeda. Karena ini power menggunakan sistem PBTL. PBTL itu adalah sistem di atasnya BTL. BTL itu apa? BTL itu adalah full bridge. Jadi power ini sudah menggunakan teknologi PBTL di atasnya full bridge. Lebih bagus daripada full bridge, lebih kuat daripada full bridge, lebih jos. Untuk yang merah ini adalah tegangan untuk jalur speaker yang plus. Ini jalur speaker yang plus, warna merah, terminalnya warna merah. Ini biasanya menggunakan kabel yang warna merah juga. Ini terhubung ke terminal speaker yang warna merah. Untuk speakernya ini mampu hingga 18 in 2 biji, main pada rangkaian 4 ohm. Untuk yang menggunakan speaker double coil, untuk mendapatkan 4 ohm bisa dipakai satu coil saja, yaitu dipakai hanya sebelahnya saja, karena satu coil saja itu sudah 4 ohm. Bila menggunakan 2 buah speaker, maka bisa untuk menghasilkan 4 ohm, maka bisa menggunakan rangkaian seri paralel atau paralel seri. Hasilnya sama saja, tetap 4 ohm. Itu untuk yang speaker double coil. Speaker subwoofer double coil. Untuk speaker subwoofer yang single coil, bila speakernya itu 8 ohm, maka untuk menghasilkan 4 ohm bisa langsung diparalel. Bila speakernya single coil, speakernya subwoofer single coil dan sudah 4 ohm, maka tinggal langsung pasang saja satu speaker. Itu sekilas penjelasan tentang rangkaian speakernya. Power ini menggunakan heatsink atau pendingin
yang lumayan tebal dan besar dan bagus. Banyak dari kawan-kawan yang bilang untuk power kelas D jenis yang seperti ini, yang build up, itu tidak bisa diservis. Mengapa kawan-kawan banyak yang bilang tidak bisa diservis? Itu salah satu alasan yang utama, karena mungkin belum bisa. Karena belum bisa, atau ilmunya belum di-upgrade, atau belum mampu, mungkin simpelnya mengatakan tidak bisa diservis. Padahal menurut saya, ini menurut saya loh ya, bagi saya power-power seperti ini malah justru lebih mudah atau sangat mudah diservis. Pencarian kerusakannya pun juga sangat mudah. Bagi yang sudah paham dengan sistem kontrol atau sistem power dan sudah bisa membaca datasheet, itu adalah sangat mudah. Ya mungkin karena saya sudah terbiasa sebelum berkonsentrasi di power, saya sudah terbiasa servis laptop dengan komponen yang lebih kecil daripada ini. Ini sebenarnya sangat mudah bila sudah mengetahuinya. Untuk komponen-komponennya sudah disediakan di toko Bkom Lodaya. Komponen-komponen yang kecil-kecil, SMD, komponen yang sangat lembut-lembut itu sebenarnya di Bkom Lodaya sudah tersedia. Hanya saja untuk di lapak online-nya sebagian besar belum sempat diinput karena ya mungkin karena kesibukan. Dan untuk power seperti ini atau power TPA 3116, TPA 3118, power TAS 5630 atau dan sebagainya, dulu saya biasa menservis power seperti ini. Makanya saya bisa bilang power seperti ini sebenarnya sangat mudah. Pencarian kerusakannya pun sangat mudah. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak kawan-kawan teknisi elektro yang sudah mulai upgrade ilmunya, sudah mulai upgrade alatnya, itu sudah mulai banyak. Untuk seperti teknisi TV LCD, TV LED itu sudah mulai banyak yang sudah upgrade ilmunya, sudah upgrade alat-alatnya, alat servisnya, karena itu memang ya tuntutan. Karena TV LED, LCD sekarang sudah berbeda. Komponen-komponennya sudah berbeda dengan TV tabung yang zaman dahulu. Untuk teknisi audio sebagian sudah banyak juga sebenarnya yang sudah upgrade ilmunya dan sudah upgrade alat-alatnya. Hanya saja masih belum banyak tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya saja di kota saya sendiri saja, di Blitar, itu masih belum banyak, hanya beberapa orang saja. Ini untuk teknisi khusus audio yang sudah upgrade ilmunya. Untuk teknisi khususnya teknisi audio yang sudah upgrade ilmunya, biasanya alat-alatnya juga sudah bisa dilihat. Untuk alat-alatnya yang umum, yang utama itu biasanya teknisinya mempunyai blower, mempunyai solder stasiun, sudah pakai solder stasiun, bukan yang solder biasa. Minimal yaitu alatnya. Untuk yang sudah lebih tinggi lagi ilmunya, mereka mempunyai osiloskop. Terus untuk alat multimeter atau AVO-nya
itu semakin tinggi ilmunya, maka juga semakin mahal harganya. Biasanya seperti itu ciri-cirinya. Kalau saya misalnya jagongan atau berbicara dengan orang-orang yang antara yang punya ilmu tingkat tinggi atau yang umum atau yang biasa, itu saya sudah paham. Power ini sangat jos, sangat istimewa, 600 watt subwoofer. Untuk jalur inputnya, input audio berada di sini. Ini ada soket di sini, itu ada tulisannya input. Soket ini ada 3 pin. Ini biasanya kabelnya warna merah, hitam, dan putih. Untuk yang warna merah itu biasanya dari input R. Untuk yang warna putih itu dari input L. Yang tengah adalah ground warna hitam. Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini, bisa membeli di toko Pikom Lodoyo. Bisa membeli melalui Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia, atau bisa membeli langsung melalui WA. Untuk link lapaknya atau WA-nya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah ini. Untuk nomor WA-nya itu hanya khusus menerima pesan teks saja, pesan tulisan atau pesan audio record atau pesan audio, tidak menerima telepon karena nomor ini adalah nomor sibuk. Jadi bila ada yang telepon, maka itu sama saja dengan mengganggu kesibukan kami dan tidak menutup kemungkinan yang masih bandel telepon-telepon karena mengganggu kesibukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terblokir secara permanen. Untuk harganya bisa dilihat langsung di lapak online tersebut. Power ini suaranya sangat bagus, bersih, rapi. Kawan-kawan jangan lupa di subscribe channel ini, klik tanda like, suka, tanda jempol ke atas, dan juga klik tanda loncengnya, aktifkan notifikasinya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Untuk video-video dari Pikom Lodoyo jangan dilihat cuma sepotong-sepotong saja, dilihat mulai awal sampai selesai. Kalau belum paham, diulangi lagi, dilihat lagi sampai awal sampai akhir lagi. Bila belum paham juga, dilihat lagi sampai beberapa kali hingga memahaminya. Jangan cuma dilihat sepotong-sepotong saja agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Untuk fungsi putar potensio pemutar ini, di sini sudah ada tulisannya. Untuk frekuensinya pada bagian yang kiri ini tulisannya 50 sampai 150 Hz. Di sini lampu warna merah ini sebagai lampu power. Untuk yang bagian kanan ini adalah bass volume, untuk volumenya. Ya itu kawan-kawan. Bagi yang minat silahkan diorder. Bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.